Salam sehat, Horas menjua-jua. Aksi nyata modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran oleh Hulman Sirait, guru SMA Negeri 2 Sidikalang, calon guru penggerak angkatan keempat Kabupaten Deri. Fasilitator saya Pak Aan Sujana dan pengajar praktik Pak Muhammad Ruslandi. Peristiwa pandemi sangat berpengaruh besar dan banyak mengubah tatanan kehidupan, tidak terkecuali salah satunya adalah membuat semangat dan aktivitas pembelajaran semakin menurun. Tugas sekolah pun tidak dikerjakan karena beberapa faktor. Sekarang, proses pembelajaran sudah diberlakukan kembali tatap muka seperti biasa. Hal tersebut menjadi dilema etika di mana saya sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu membuat keputusan yang tepat untuk mengembalikan semangat, motivasi, sikap, dan prestasi peserta didik, warga maupun lingkungan, dan jatuhnya sikap-sikap mulia siswa sehingga jauh dari yang diharapkan, yaitu profil pelajar Pancasila. Peristiwa saya mencoba mengambil keputusan berdasarkan materi pada modul 3.1 yang sudah saya pelajari. Paradigma yang terjadi dalam kasus tersebut di atas adalah jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian prinsip yang saya ambil yaitu berpikir berbasis rasa peduli. Saya mencoba menggunakan 9 langkah untuk pertimbangan bahan pengujian dan pengambilan keputusan yang akan diambil, sehingga dapatlah sebuah keputusan yang tepat, yaitu dengan cara melakukan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan memanfaatkan lingkungan sekitar atau belajar di luar kelas, diskusi kelompok, ice breaking, pembelajaran berorganisasi untuk meningkatkan semangat, motivasi, dan meningkatkan kembali prestasi belajar. Kemudian menerapkan budaya positif sekolah dengan membiasakan kembali bergotong royong dalam kebersihan dan budaya sopan dan saling menghargai bersama peserta didik. Sebagai upaya menanamkan nilai-nilai positif, salah satu aksi nyata saya mengambil sebuah keputusan berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan di atas. Perasaan, kami merasa sangat berempati dan bermotivasi dan melaksanakan kegiatan tersebut. Dengan program tersebut diharapkan cepat menjadi jalan keluar dari kendala yang dihadapi sebagai upaya dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Saya sebagai pemimpin pembelajaran merasa tertantang dan termotivasi untuk melakukan suatu keputusan sebagai bentuk solusi atas permasalahan yang terjadi dengan menggunakan materi serta langkah-langkah yang sudah dipelajari pada modul 3.1 sehingga keputusan yang saya ambil tepat dan dapat memenuhi segala kebutuhan peserta didik. Pembelajaran. Dalam proses pembelajaran ini saya mengajak peserta didik dan seluruh warga sekolah berkolaborasi untuk bersama-sama membangun kembali, memotivasi, semangat, sikap, dan prestasi yang belajar. Peserta didik yang selama ini menurun akibat pembelajaran daring, pada tahap inilah saya dapat mengetahui kendala, hambatan, dan solusi yang tepat atas permasalahan yang terjadi sehingga nanti didapat formulasi yang tepat untuk mengatasi masalah ini dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah-langkah dalam materi modul 3.1 memudahkan saya dalam pengambilan keputusan yang tepat. Penerapan. Setelah mendapat keputusan yang tepat, saya mencoba menerapkan solusi dari permasalahan tersebut secara rutin dan melakukan kolaborasi bersama seluruh warga sekolah, memfasilitasi kebutuhan belajar peserta didik yang dapat meningkatkan semangat, motivasi, sikap, dan prestasi secara berkelanjutan dan terintegrasi dalam proses pembelajaran. Berikutnya umpan balik dari teman sejawat. Kita baru siap rapat. Tadi setelah di waktu rapat itu kita tengok tadi kepemimpinan Pak Sirait lumayan ya. Iya. Nampak kali Bapak itu seorang guru penggerak. Iya, betul. Bagaimana penilaian Ibu tadi waktu kita rapat tadi? Iya, menurut saya Pak Hulman Sirait itu adalah seorang yang bertanggung jawab ya, dan cara untuk mengatakan
kata-katanya di dalam rapat itu sangat signifikan. Iya. Dan dia merupakan seorang guru penggerak yang disiplin juga. Nah, dia merupakan teladan di antara kita tadi ya, suatu panutan. Ya, menurut Ibu gimana tadi? Halo, kami tadi melakukan rapat. Tadi ada Pak Hulman Sirait sebagai guru penggerak. Saya menilai Bapak itu sangat bijaksana mengambil kesimpulan rapatnya, dan juga dia bisa jadi teladan di SMA Negeri 2 Sidikalang ini. Kira-kira Terima begitulah kasih, guru pendapat penggerak. saya. Bagaimana dengan Ibu Poibe Senaga? yang Jadi cantik setelah ini? rapat tadi kita dipimpin oleh seorang guru penggerak itu Bapak Sirait. Jadi dalam rapat itu saya pikir Pak Sirait itu hal yang paling saya lihat menonjol itu adalah Bapak itu bisa menerima pendapat seperti sumbang saran. Jadi beberapa saran kita itu diterima tanpa ada pengecualian. Kemudian juga dengan bijaksana bisa mengambil keputusan. Terima kasih. Oke, itulah bincang-bincang kami dengan beberapa guru ketika selesai rapat. Kami ini lagi istirahat sejenak. Terima kasih untuk Pak Sirait yang telah memandu tadi dalam mengambil keputusan. Halo Pak Rait, begitu bijaksananya tadi Bapak, dan kami merasakan luar biasa. Halo Pak Tambunan tadi, bagaimana Bapak menilai Pak Sirait ketika Sangat bagus, kreatif. Iya. Kreatif, Nah, ya. critical thinking. Oke, Nah, terima collaborate. Oke, yang menerangkan langkah-langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Ya, menurut Ibu apa langkah-langkah yang pertama? Pertama, mengenali ada nilai saling bertentangan. Oke, yang kedua. Menentukan siapa yang terlibat. Oke, terima kasih Ibu. Nah, Bukan fakta-fakta, Bu. yang keempat, Pengujian kebenaran. yang kelima. Banyak kali, Bu, pengujian paradigma. Oke, terima kasih Bu. Berarti Ibu mendengar sosialisasinya. Menurut Ibu gimana Bu? Yang keenam, langkah-langkah yang disampaikan Pak Sirait. Yang keenam. Melakukan prinsip resolusi. Oke, yang ketujuh. Investigasinya opsinya dilema. Oke, terima kasih Bun. Nah, kita tengoklah dulu untuk langkah yang ke-9, yaitu langkah yang ke-9. Saya telah menerima yang disampaikan oleh Pak Sirait ketika dia mengadakan sosialisasi. Bapak itu menyarankan di dalam mengambil keputusan harus ada pengujian keputusan itu, dan kemudian yang terakhir langkah ke-9 yaitu keputusan itu harus dilihat kembali keputusannya dan harus bisa kita refleksikan. Terima kasih Pak Sirait atas penyampaiannya di dalam sosialisasi cara mengambilkan keputusan. Terima kasih.